Selamat siang, saya Vanila Nisa, koas anestesi yang akan membawakan materi mengenai intensive care. Intensive care merupakan cabang kedokteran yang menangani pasien yang sakit kritis ataupun serius, dan pasien yang sedang dalam tahap pemulihan dari kondisi penyakit yang mengancam nyawa. Penanganan pada intensive care meliputi monitoring yang invasif, resusitasi, dan penanganan yang bersifat penanganan terakhir. Intensive care merupakan penanganan multidisipliner yang umumnya bertugas di ICU. Untuk cakupannya, pasien dimasukkan ke ICU apabila memerlukan perawatan yang lebih banyak daripada pelayanan ruangan umum yang berada di satu rumah sakit. Indikasi masuk ICU dapat berupa ketidakstabilan kardiovaskuler, sepsis, aritmia, penyakit yang memerlukan bantuan ventilator, atau pasien yang mengalami kegagalan organ multiple. Jenis dari ICU dapat dibagi berdasarkan pasien yang ditangani, seperti Intensive Cardiac Care Unit atau ICCU, Pediatric Intensive Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, dan sebagainya. Untuk monitoringnya ada dua tipe, yaitu invasif dan non-invasif. Monitoring non-invasif merupakan monitoring yang tidak memerlukan tindakan yang menembus kulit, yang umumnya tidak menyebabkan kesakitan, seperti vital sign yang meliputi tekanan darah, denyut nadi, laju nafas, dan temperatur. Kemudian ada ekokardiogram untuk evaluasi jantung, elektroensepalografi untuk evaluasi otak, dan oximeter untuk kadar oksigen dalam darah. Kemudian untuk monitoring invasif sendiri merupakan monitoring yang memiliki tingkat akurat yang tinggi, namun memerlukan tindakan invasif, yaitu seperti line arteri untuk mengukur tekanan darah dan gas darah, kemudian monitor tekanan intrakranial, kemudian central line atau PICC untuk pemberian obat atau nutrisi parenteral, dan bronkoskopi untuk melihat paru dan memperoleh sampel cairan paru. Penanganan yang terdapat di ICU yaitu seperti kardiovaskuler, kateter jantung sementara untuk pacing atrial dan ventricle, kemudian balon intra-aorta untuk stabilisasi pasien dengan shock kardiogenik. Pada gastrointestinal yaitu seperti tube untuk memasukkan makanan, intubasi nasogastrik untuk menutrisi tambahan, namun dapat digunakan juga untuk kumbah lambung. Kemudian adanya aspirasi peritoneum untuk mengambil sampel cairan paru. Untuk renal dipakai untuk hemofiltrasi untuk aki, pernafasan, ventilasi mekanik untuk membantu pernafasan, dan suplai oksigen melalui ETT, trakeotomi, atau masker. Torakosentesis untuk menghilangkan cairan atau udara di kavum pleura. Bentuk obat-obatan dapat berupa inotropik, sedatif, antibiotik, dan analgesik. Pasien di ICU dapat memiliki komplikasi yang dapat memperpanjang masa MRS seperti aki, infeksi vaskuler akibat kateter, infeksi saluran kemih akibat kateter, delirium, pendarahan gastrointestinal, VAP, hingga kematian, sehingga harus diperhatikan penanganan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku di ICU. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.